Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dewan Kesenian Tanah Papua Provinsi Papua Tengah atau disebut Dewan Kesenian Papua Tengah DKPT memperingati Hari Noken Sedunia tahun 2025. Peringatan Hari Noken di halaman kantor Gubernur, Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Morgo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, pada Kamis 4 Desember 2025. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Papua, Melkianus Dogopia. Silakan rekan Melkianus Dogopia dengan laporan selengkapnya. Ya, baik, terima kasih rekan kami Iraka di studio dan Tribuners. Pada tanggal Desember ya, benar sekali Iraka di studio dan Tribuners bahwa di Papua Tengah dilakukannya peringatan Hari Noken Sedunia, di mana pada momen itu juga dideklarasikan tarian Odiai. Pantauan wartawan Tribun, momen Hari Noken Sedunia tahun 2025, Dewan Kesenian Papua Tengah mendeklarasikan tarian Odiai. Dalam sambutan, Ketua Dewan Kesenian Papua Tengah, Novit Naipa, menyampaikan Odiai sendiri merupakan nama burung cendrawasih, yaitu rajanya burung cendrawasih. Dalam sebutan orang Mepago disebut burung Odiai. Burung cendrawasih dari 7 wilayah adat yang Tuhan sudah kasih titip melalui misionaris mereka di tanah Papua itu. Di 7 wilayah ini ada 7 jenis burung cendrawasih. Dan Odiai itu rajanya burung cendrawasih yang ada di wilayah adat Mepago. Novit menjelaskan juga tarian Odiai ini menceritakan tentang kehidupan orang Mepago dan pada saat ini masih memakainya dalam tarian berbudaya, bahkan dalam keseharian kehidupan berbudaya di Mepago. Kita di Papua Tengah ini harus bangga menjadi orang Mepago, bangga jadi orang Papua yang telah hidup dan berbudaya. Masing-masing wilayah adat, Manta, Animha, Lapago, Bomberai, Saeri, dan kami Mepago ini ada masing-masing jenis burung cendrawasih. Dan rajanya itu ada di Mepago yang disebut Odiai bagi orang Mepago dan hidup di pegunungan tinggi. Novit menyatakan burung rajanya cendrawasih yang hidup di Mepago ini seperti burung dalam bahasa Latin. Di Mepago hidup di tempat yang tinggi, tetapi ketika membuat rumahnya itu di atas tanah. Karakter burung Odiai membuat rumah ini itu biasa dilakukan dengan sebutan Yuo, yang artinya pesta besar-besaran yang dimana dihadiri oleh jenis burung lainnya, tapi juga binatang-binatang yang lain. Saat burung Odiai membuat sarangnya, membuat rumahnya, ia menari-nari, dan di sekeliling rumah yang ia buat atau sarang yang ia buat itu dibersihkan dan diundang semua jenis burung dan termasuk binatang-binatang di sekitarnya. Ini yang disebut sebagai Yuo, yang pada saat ini juga orang Papua di Mepago sering merayakan yang namanya pesta Yuo. Ketua Dewan Kesenian Papua Tengah meminta agar sanggar-sanggar yang ada di Papua Tengah dapat mempelajarinya dan memakai di acara-acara resmi pemerintah provinsi maupun di pemerintah kabupaten. Deklarasi tarian Odiai ini merupakan pertama kali kita launching untuk ke depan akan dipakai di acara-acara pemerintahan Papua Tengah, juga kabupaten.
Dan ini akan didorong terus oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah. Pada kesempatan itu, pencetus tarian ODI juga sebagai Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Paniai, Anton Gubai, mengatakan pihaknya menggarap tarian ODI cukup lama, menceritakan dan mempraktekkan kebiasaan hidupnya, dan itu sama halnya kita sebagai orang Mepago menyampaikan melalui tarian bahwa kehidupan orang Mepago seperti inilah adanya. Untuk tarian Oya itu, kemarin kita baru garap dan sekarang baru kita deklarasi menjadi tarian ODI Papua Tengah. Karena ODI ini milik orang di Mepago, menceritakan kehidupan orang berbudaya orang Mepago. Burung ODI ini itu di atas burung cendrawasih, masih ada burung cendrawasih, dan itu yang namanya ODI. Anton Gubai, kerap disapa Tony Blair, Dinas Pariwisata Papua Tengah menegaskan kepada sanggar-sanggar untuk dapat memakai tarian ODI di acara-acara resmi pemerintahan Papua Tengah. Saya mengajak Dinas Pariwisata agar dapat mendorong sanggar-sanggar untuk terus membawakan tarian ODI di acara pemerintahan. Anton Gubai berharap agar pemerintah turut mendorong langkah-langkahnya hingga ke UNESCO PBB menjejaki Noken yang sudah dirayakan seluruh dunia, terlebih khusus di tanah Papua. Pada kesempatan ini juga, Tribuners, kami menambahkan juga bahwa informasi yang kami himpun, sanggar-sanggar yang ada tidak menutup kemungkinan untuk meninggalkan tari-tariannya, namun Dewan Kesenian Papua Tengah dan pencetus tarian ODI bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Papua Tengah mengajak setiap sanggar-sanggar ini memakai, mempelajari tarian ODI agar sanggar-sanggar ini dapat memakainya di setiap acara-acara pemerintahan, terlebih khusus di pemerintahan Provinsi Papua Tengah. Sekian mereka di studio di kami dari Papua Tengah. Jadi di sini saya petik dari tarian ODI itu sendiri. Di Papua ini ada 7 wilayah. 7 wilayah yang Tuhan sudah kasih. Bahkan itu orang misionaris yang rentis Papua ini mereka sudah pilakan. Kita sekarang ada di wilayah Mepago. Tadi tarian ODI ini dia menceritakan tentang kehidupan orang Papua Tengah. Jadi di 7 wilayah itu ada 7 cendrawasih. Tadi sudah tarian ODI itu mereka deklarasi dengan pakaian yang mereka sudah pakai. Itu ada 7 warna yang mereka mengemas untuk menampilkan dan deklarasi tadi. Jadi di tengah-tengah 7 cendrawasih itu hanya satu itu jantan, yaitu burung ODI. Burung ODI itu rajanya cendrawasih. Jadi kamu orang Papua bangga. Tarian ODI ini kemarin kami masih garap. Jadi namanya tuh garapan ODI. Sekarang sudah deklarasi, sudah namanya tari ODI Papua Tengah. Jadi tari ODI Papua Tengah itu sudah menjadi tarian burung ODI. Itu tarian khas Papua Tengah. Jadi harapan saya tari ini seluruh 8 kabupaten ini harus ikuti tari ini karena tari ini khas Provinsi Papua Tengah, yaitu tari ODI. Kalau untuk burung ODI ini itu di atas cendrawasih masih ada cendrawasih. Jadi di atas cendrawasih itu masih ada cendrawasih yang rajanya itu yang disebut ODI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.